wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. As-sabi'u min asma'illahil husna. Yang ketujuh daripada asmaul husna al-mu'minu, yaitu al-mu'min. Artinya Allah yang memberikan rasa keamanan di dalam diri hamba-hambanya. Itu kalau disandarkan kepada Allah, kalimat al-mu'min artinya Allah yang memberikan rasa keamanan. Adapun disandarkan kepada makhluknya, al-mu'min itu artinya orang yang mempercayai, orang yang meyakini. Huwallazi ja'alal amna wa asbabahu fala yu'za illa minhu ta'ala. Arti al-mu'min itu adalah huwallazi ja'alal amna, dialah Allah yang menjadikan keamanan, wa asbabahu, dan menjadikan sebab-sebab keamanan. Allah yang mengadakan keamanan dan Allah Ta'ala pula yang menjadikan sebab-sebab supaya orang itu merasa aman. Fala yu'za illa minhu ta'ala, maka tidak bisa dinisbahkan, tidak bisa diberikan nama ini terkecuali itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, huwallazi wahaba li'ibadihil amna min adzabih. Allah lah yang memberikan kepada hamba-hambanya keamanan daripada azab-azabnya. Di waktu seseorang bermaksiat, Allah masih memberikan waktu sekitar 6 jam untuk orang itu bertobat, supaya maksiat tadi itu tidak menjadi bala. Coba, masih Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang maksiat itu, diberi Allah Ta'ala waktu 6 jam. Hadisnya panjang lah, ada yang setahun, habis itu kepanjangan wahai Allah menjadi 1 bulan, seminggu, kemudian 1 hari, lalu sampai menjadi 6 jam. Selama orang itu bertobat pada waktu itu, sebelum itu maka tidak akan dicatat daripada dosanya, sehingga dia terselamat daripada bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yunzilu sakinata wal amanata fi qulubi ibadih. Yang kedua, Allah lah yang menurunkan as-sakinah, rasa tenang, wal amanata, dan rasa aman, fi qulubi ibadihi, pada hati hamba-hambanya. Yang ketiga, arti al-mu'min di sini huwallazi aminal khalqu min zulmih. Dialah Allah yang merasa aman makhluknya daripada kezaliman Allah Ta'ala. Jadi suatu ketika pernah datang orang Arab, artinya orang Badawi. Kalau kita di Indonesia ini orang pegunungan, orang yang tidak memiliki adab. Itu orang pegunungan yang tidak memiliki adab. Nah, orang Badawi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa nanti yang menghisap kami nanti di hari kiamat? Makhluk-makhluk, seluruh makhluk ini siapa yang menghisap wahai Rasulullah di hari kiamat? Rasulullah menjawab, Allah yang akan menghisap kita. Fadhahikal a'rabi, kemudian tertawa orang Arab tadi setelah mendengar. Jadi Rasulullah bertanya, kenapa kamu tertawa? Ini kabar yang betul-betul pasti, bahwasanya Allah lah yang menghisap, bukan Rasulullah, bukan malaikat, bukan ratib-atib yang mencatat amal kita, bukan. Berkatalah orang Arab tadi, kalau Allah yang menghisap, nah pasti aman sudah kita, pasti tidak dizalim Allah Ta'ala. Kalau makhluk-makhluk yang lain, kemungkinan besar masih ada sifat zalimnya di dalam menghisap kita. Misal, contohnya sangat mudah lah,
Kalau di hari kiamat itu yang menghisap malaikat misalnya, yalah. Misalnya yang menghisap adalah malaikat rahmat, bukan Allah. Allah Ta'ala mewakilkan misalnya malaikat rahmat khusus untuk menghisap, karena yang masuk ke dalam surga adalah malaikat rahmat, adalah rahmat Allah. Oleh karena orang yang hendak masuk surga itu adalah rahmat Allah, maka yang menghisap ini adalah malaikat rahmat misalnya. Dihisap di waktu pertimbangan amal, misalnya hamba tadi berat yang baik, tapi kalau malaikat rahmat, benar kebaikan kamu banyak daripada kejahatan kamu, cuma kamu kurang beradab kepadaku. Di mana, kata makhluk tadi bertanya kepada malaikat rahmat, di mana kami ini tidak beradab kepada sampean? Karena ada sabda Nabi SAW, innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Malaikat rahmat itu, kata Rasulullah, akan merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya manusia. Kamu kentut jar di dalam kamar, istri kamu lagi berdoa, istri kamu tersakiti, aku pun tersakiti, kamu telah menyakiti aku, kamu masuk ke dalam neraka. Nah, kalau seandainya malaikat yang menjadi penghisap manusia, ada nanti kezaliman di sana. Tapi karena ini orang Arab tadi ini sudah berkeyakinan setelah Rasulullah menjawab bahwasanya Allah lah yang menghisap, dengan keimanan yang ada di dalam dirinya, dia tertawa. Kalau Allah yang menghisap ini pasti aman, tidak akan dizalim sedikit juga pun. Nah itu contoh telah, kalau seandainya yang menghisap itu adalah malaikat, otomatis sedikit banyaknya ada kezaliman di sana. Karena makhluk ini bisa terasa tersakiti dengan tersakitinya makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah Ta'ala tidak, karena Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala tidak merasa tersakiti, lalu tidak dizalim manusia. Nah itulah pada waktu pelajaran kita kemarin, assalam, Allah Ta'ala itu selamat daripada bersifat zalim. Selamat Allah Ta'ala daripada bersifat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah menyembah kalian, hendaklah menyembah mereka rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang Allah yang memberikan rasa aman daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah Ta'ala yang mengamankan daripada rasa ketakutan yang ada di dalam diri kita. Itulah Allah yang memiliki nama Al-Mu'min, memberikan keamanan di dalam hati kita. Jadi tidak bisa yang memberikan keamanan itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alal amna min asbabihi kasiratun. Allah menjadikan keamanan di dalam diri kita tuh banyak sebab-sebabnya. Contohnya, yang pertama, minha, di antara Allah Ta'ala menjadikan sebab supaya orang kita ini, manusia ini merasa aman, merasa tentram, merasa tenang. At-taqwa, yang pertama takwa. Kalau orang itu munafik, itu pasti sedikit banyaknya tidak merasa aman. Akan ada keluh kesah di dalam kehidupannya, seakan-akan tidak ada jalan. Cobalah orang yang tidak merasa aman, padahal ada Allah sebagai sandaran kita, tapi dia tidak merasa aman. Kenapa seseorang itu keluh kesah? Kenapa seseorang itu tidak merasa aman? Padahal Allah yang memiliki sifat Al-Mu'min, memberikan rasa keamanan, dikarenakan dia tidak memegang Allah secara kuat.
Jadi nilaian takwa itu akan menghadirkan di dalam diri kita rasa aman. Kamu aja kalau lewat ke sana, sudah, pasti sudah. Nah, seakan-akan kita memastikan, pasti sudah kamu tidak aman. Itu premannya preman di sini. Bila kamu lewat di sana tidak mengasih uang, tidak aman kamu. Ini sama kita menjerumuskan teman kita ke jalan kesyirikan. Orang yang beriman kepada Allah inilah dengan al-mu'min, bahwasanya dia berkeyakinan Allah yang memberikan keamanan, bukan diberikan takut. Teman-teman tadi kamu aja kalau tidak menabung dari sekarang, sudah, kupastikan sudah kamu nanti di tua-tua kamu nantinya sakit melarat. Padahal sudah di dalam Al-Quran Allah yang paling pasti itu menjamin falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah akan memberi makan kepada orang yang lapar, dan Allah yang akan memberikan keamanan kepada orang yang takut. Tidak mungkin orang itu mati kelaparan, Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah sudah berjanji. Jadi kita ini yang beriman kepada Allah, inilah yang pertama, beriman kepada Allah, al-mu'min. Allah lah yang memberikan rasa keamanan. Kewajiban kita pertama adalah jangan memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah, menakut-nakuti, istilah kitanya tuh. Kamu bila lewat ke sana aja hati-hatilah aja. Nah, beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di waktu iman mereka sudah meningkat. Kapan iman mereka meningkat? Di saat mereka hijrah ke Madinah. Itu tanda keimanan sudah kuat. Nah, di waktu di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu adalah bacaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu dilempar di dalam api oleh Raja Namrud. Itu bacaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau merasa aman, kata Ibnu Abbas di sana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadi kata Rasulullah, sesungguhnya manusia, orang-orang Quraisy sudah berkumpul menyiapkan pasukan yang begitu banyak. Hendaklah kalian merasa takut terhadap mereka. Ini tes Rasulullah nih lah. Tes Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang sudah memiliki keimanan yang kuat. Apa kata para sahabat yang mendengar diuji Rasulullah yang seperti ini? Kalian itu sedikit. Orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul semua, sudah gabungan semua. Hendaklah kalian terasa takut. Jadi kata para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu sahabat-sahabat ini, cukuplah Allah yang menjaga kami sebaik-baik Allah tempat wakil kami kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini amalan yang dibaca para sahabat di saat mereka itu ada rasa takut, dibaca mereka. Dahulu kami pernah diijazahkan, Pak. Ini kalau ingin mengamalkan nih lah. Itu kalau ingin merasa aman di perjalanan, di mana juga pun kalau ingin merasa aman, diberikan Allah Ta'ala keamanan. Yang pertama tadilah bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan rasa aman dan menjadikan sebab keamanan. Bukan sekedar kita diberikan keamanan, tapi sebab-sebab untuk kita aman itu tidak ada. Yang pertama tadi takwa. Yang kedua adzikir, berzikir. Nah, di antara zikir supaya kita aman di perjalanan dan di mana juga pun, guru saya telah pernah mengijazahkan, barang siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 145 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore, maka dia akan terlindungi daripada mara bahaya dan musuh-musuhnya, daripada musuh-musuhnya. Kalau ingin lebih aman lagi, termasuk akidah kita inilah supaya aman. Kita tidak tahu kan di jalan
Tahu di jalan lah, pas pada kelaparan, ditawari orang supaya kita syirikkah misalnya. Ditawarikah kita misalnya, nggak usah dulu sholat, nanti jadi kodok aja, sudah aja, penting kita makan dahulu. Pas pada waktu itu kita kelaparan, pas pada waktu itu panas, uang kita habis, mau beli minuman tidak bisa, mau beli makanan tidak bisa, ditawari orang, ayo kita makan dulu, nanti masalah sholat itu bisa jadi dijamak-jamak, dikodok-kodok. Nah, ini iman di sini nih, supaya kita dijaga keimanan kita seperti itu, bacalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 7 kali pagi, 7 kali sore. Cuman ini jangan takut mengamalkan inilah, karena kata guru saya, orang yang sudah istiqomah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, istiqomah kita membaca misalnya 2 tahun 3 tahun lah, nanti kata beliau, apabila kita di saat ajal kita hari itu, kita akan dilupakan Allah Ta'ala untuk mengingat amalan kita tadi. Mulai pagi ini kita mikirkan lah, apa amalanku biasa nih habis sholat subuh, pikirkannya tidak terbaca. Dekat maghrib lagi mikirkan lagi, apa amalanku padahal baru kemarin ku baca. Nah, bila kita lupa sama sekali untuk membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis tersebut, padahal amalan kita ini puluhan tahun misalnya, itu pertanda malam itu insya Allah umur kita sudah habis. Wah, kalau begitu ya dosa diamalkan. Nah, ini lain lagi ceritanya. Itu bagus kita diberitahu tanda seperti itu, bagus. Bukan karena sebab amalan tadi itu yang mengakibatkan ajal kita dekat, enggak. Bahkan dengan adanya amalan seperti itu, kita akan diberitahu tanda bahwasanya hari itu kita akan meninggal dunia. Kan baguslah. Kalau orangnya salah pikir, berarti mengamalkan itu bila lupa-lupa, berarti hari itu kita mati. Aku takut jadi mengamalkan. Nah, bukan begitu maksudnya. Ini bagus. Itu 7 kali pagi, 7 kali sore. Bagus diamalkan sudah. Kalau kita umur sudah mulai ke atas, sudah nilah. Jadi kita perlu minta keamanan kepada Allah, nilah, daripada keamanan daripada kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita minta keamanan daripada agama yang ada di dalam diri kita. Ya tadi contohnya, ditawari orang, sudah aja, nanti di rumah aja ngerjakan, habis tidak kerja lagi kita. Keimanan. Jadi dengan adanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi, dengan amalan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara keimanan kita. Kalau kita baca pagi sampai sore dekat maghrib, dipelihara Allah Ta'ala. Kalau kita membaca dekat maghrib, maka akan dipelihara Allah Ta'ala sampai ke subuh. Kalau keimanan kita inilah, akidah kita atau i'tikad kita ini dijaga Allah, mati dalam hari itu husnul khotimah. Nah, itu yang pernah diijazahkan oleh guru saya. Jadi saya ijazahkan kembali kepada jemaah yang ingin mengamalkannya, silakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu 145 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 145, itu untuk keamanan. Yang kedua itu keamanan zahir lah, keamanan zahir. Adapun keamanan batin, membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, 7 kali pagi, 7 kali sore, itu insyaallah akan diamankan keimanan kita daripada tipu-tipu daya dunia. Nah, jadi yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keamanan lah dengan jalan sebab-sebab. Yang pertama dengan sebab kita bertakwa, Allah Ta'ala akan menjadikan aman. Selama kita bertakwa, selama itu pula ujian di dalam dunia ini tidak akan membuat kita keluh kesah. Tenang aja,
bangkrut kah, dicuri orang kah, dibodohi orang sampai puluhan juta sampai ratusan juta, aman aja. Di situ kualitas kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan ingat Allah. Berarti kalau kita balik lagi, inilah, kalau kita balik, orang-orang yang tenang hatinya dengan selain Allah berarti orang yang belum sempurna imannya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati tenang-tenangnya hati mereka itu bidzikrillah, dengan ingat Allah. Kalau kebalikannya, orang yang hatinya tenang dengan selain daripada Allah Ta'ala berarti belum sempurna imannya. Contoh, keluh kesah inilah, kelaparan, dikasih orang makanan, langsung merasa gembira. Habis duit, pusing pikiran, mikirkan bagaimana, padahal sandaran Allah sudah ada. Sandaran kita kepada Allah ada, kita mohon kepada Allah Ta'ala ada, tapi kita lalai pada waktu itu. Di saat orang mengantarkan uang, di saat orang memberikan rezeki, langsung kita merasa aman dulu aja perutnya. Itu berarti imannya tidak sempurna. Kenapa? Karena di saat dia takut, datang orang yang memberikan rezeki, mengantarkan rezeki dia, dengan pandangan rezeki tersebut dia langsung tenang, bukan memandang kepada Allah yang memberikan orang ini jalan untuk menerima rezekiku. Itu kita bisa mengukur sendiri itulah. Di waktu saat kita gelisah apa aja pun, apa yang pertama sama sekali yang membuat kita tenang, itulah keimanan kita. Kalau di saat pertama sama sekali, di saat kita gelisah, teman kita yang datang membuat kita tidak gelisah, berarti kita memegang kepada teman tadi, bukan memegang kepada Allah. Karena orang beriman itu bukan berpegang kepada selain daripada Allah, selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukuran iman kita. Makanya tidak perlulah kita tuh berterima kasih sampai beberapa kali. Itu pertanda kita memandang makhluk. Memang di dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia itu sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Cuma kalau terlalu banyak berterima kasih berarti kita bersandar kepada manusia tadi. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Wah, pokoknya kalau tidak ada kamu nih ndak rame. Pokoknya bila tidak ada kamu nih keluh aku. Wah, berarti sandarannya di situ. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Fudail bin Iyad inilah, khauful abdi minallahi ala qadri ma'rifatih. Takutnya seorang hamba kepada Allah itu ukuran adalah ukuran makrifat dia kepada Allah. Seapa jauh kita takut dengan Allah, sejauh itu pula kita makrifat kepada Allah. Setinggi apa takut kita kepada Allah, maka setinggi itu pula makrifat kita kepada Allah. Jadi untuk mengukur inilah makrifat kita ini kenal sama Allah Ta'ala tergantung daripada rasa takut kita. Bahkan inilah sahabat Rasulullah SAW Abu Darda pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, kata beliau, man amana husnal khatimati pamata su'al khatimati, barang siapa yang merasa aman akan mendapatkan husnul khatimah, maka dia akan mati su'ul khatimah. Itu sumpah Abu Darda, muridnya Rasulullah SAW. Orang yang merasa aman di dalam dunia lah, aman diri ini akan selamat, itu pertanda kata beliau orang itu tidak akan selamat di akhirat. Orang yang merasa dirinya tidak selamat